Teman-teman semua, hari ini kita akan membahas saham dengan kode ASRI secara lebih detail menggunakan pendekatan investasi fundamental. Yuk, kita intip performa keuangan perusahaan ini. Pertumbuhan pendapatan ASRI dalam 1 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar minus 0,8%, dari Rp4.241 miliar menjadi Rp4.208 miliar. Namun, jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun terakhir, CAGR, perusahaan ini memiliki pertumbuhan sebesar 2,9%. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan dalam 1 tahun terakhir, secara historis perusahaan ini masih memiliki pertumbuhan yang cukup baik. Laba bersih ASRI dalam 1 tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup besar, yaitu sebesar minus 52,5%, dari Rp992 miliar menjadi Rp650 miliar. Namun, jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan laba bersih selama 5 tahun terakhir, CAGR, perusahaan ini memiliki pertumbuhan negatif sebesar minus 4,7%. Ini menunjukkan bahwa secara historis, profitabilitas perusahaan ini cenderung menurun. Profitabilitas ASRI juga mengalami penurunan, baik dari segi gross profit margin maupun net profit margin. Gross profit margin tahun ini turun dari 57,6% menjadi 55,1%, sedangkan net profit margin turun dari 23,4% menjadi 15,4%. Ini menandakan bahwa efisiensi dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari penjualannya semakin menurun. Jika dilihat dari sisi pengembalian aset, ROA, dan pengembalian ekuitas, ROE, ASRI juga mengalami penurunan. ROA tahun ini turun dari 4,4% menjadi 2,9%, sedangkan ROE turun dari 9,3% menjadi 5,8%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin kurang efektif dalam memanfaatkan aset dan ekuitasnya untuk menghasilkan laba. Dari sisi kesehatan keuangan, ASRI memiliki debt to equity ratio, DER, sebesar 0,6 kali, baik tahun ini maupun tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa perusahaan masih berada dalam batas yang aman, karena DER yang baik adalah maksimal 1 kali. Berdasarkan skor kerangka investasi fundamental ala Warren Buffett, ASRI mendapatkan 2 poin dari total 6 poin. Ini menunjukkan bahwa perusahaan ini belum terlalu baik secara fundamental. Untuk melihat penjelasan detailnya, kalian bisa download aplikasi investor yang linknya ada di deskripsi. Jangan lupa tinggalkan komentar untuk saham yang ingin kalian analisa selanjutnya, ya. Nah, sekarang kita akan bahas bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu valuasi saham ASRI. Valuasi adalah proses menentukan nilai intrinsik suatu saham berdasarkan berbagai faktor, seperti kinerja keuangan, prospek pertumbuhan, dan risiko. Margin of safety adalah selisih antara nilai intrinsik saham dengan harga pasarnya saat ini. Ini penting untuk mengetahui seberapa aman investasi kita. Berdasarkan valuasi menggunakan PB Band, nilai wajar, fair value, ASRI adalah Rp206 per saham. Sementara harga saham saat ini Rp137 per saham. Ini berarti ASRI memiliki margin of safety sebesar 33,5%. Sedangkan berdasarkan valuasi menggunakan PE Band, nilai wajar, fair value, ASRI adalah Rp299 per saham. Dengan harga saham saat ini Rp137 per saham, maka ASRI memiliki margin of safety sebesar 54,2%. Nah, teman-teman, itulah analisis saya terhadap saham ASRI. Tentu saja, keputusan investasi akhir tetap ada di tangan kalian. Jadi, lakukan penelitian dan analisis sendiri, dan pertanggungjawabkan setiap keputusan investasi yang kalian ambil. Sampai jumpa di analisis saham selanjutnya.